Hai teman-teman, seperti yang kita tahu, setiap pembangunan, baik gedung, jembatan, dan infrastruktur lainnya, membutuhkan suatu perencanaan atau kerennya biasa disebut dengan desain. Lalu, apa yang unik dari proses desain yang dilakukan oleh Epic Studio? Mari masuk. Selama 3 tahun Epic Studio berdiri, kami pernah mengerjakan berbagai jenis desain konstruksi, meliputi studi kelayakan, detail desain, dan rancang bangun. Kami sudah pernah menyelesaikan 38 desain infrastruktur yang terdiri dari jembatan girder beton dan baja, jembatan slab on pile, jembatan box precast, jembatan kereta api, jembatan gantung, jembatan balance cantilever, jembatan cable stayed, serta dermaga dan jetty. Ada juga proyek desain bangunan seperti rumah, ruko, masjid, pabrik, dan bangunan industri lainnya. Proyek-proyek tersebut dimiliki baik oleh pemerintah, badan usaha milik negara, ataupun swasta. Jadi, kalau teman-teman kerja di salah satu instansi tersebut, bisa dong kita kerjasama. Ketika mendapatkan suatu pekerjaan, kami akan menyiapkan tim dengan keahlian sesuai kebutuhan proyek tersebut. Kami punya tenaga ahli dan engineer bersertifikat dengan keahlian meliputi geoteknik, struktur, jalan raya, estimator, hidrodinamika, dan oceanografi. Setelah permodelan desain dari engineer dan tim ahli selesai, tahap selanjutnya adalah pembuatan gambar yang dikerjakan oleh drafter-drafter handal. Sebagai informasi, engineer dan drafter kami memiliki 2 sampai 5 tahun pengalaman dalam bidangnya. Nah, tapi teman-teman juga sering menanyakan, wah, dinding dan balok bangunan saya retak-retak, fungsi ruang akan berubah. Apakah bebannya sama? Mau nambah lantai juga, tapi kolom dan pondasinya kuat tidak ya? Berapa lama lagi umur bangunan saya ya? Masih kuat gak ya bangunan saya dengan peraturan gempa sekarang? Dan lain sebagainya. Yap, selain mendesain bangunan baru, Epic juga dapat melakukan review desain terhadap bangunan existing, serta memberi rekomendasi perbaikan yang optimum sesuai dengan kebutuhan. Sebelum mereview, biasanya divisi desain dibantu oleh divisi asesmen untuk melengkapi data primer yang dibutuhkan. Apa sih asesmen itu? Tonton video berikutnya ya. Proyek jembatan underpass Simpang Ngurah Rai di Bali, jembatan yang ada di Tol Pandaan Malang, jembatan overpass ke Basen, jembatan Siak 2 di Pekanbaru, Taman Alun-Alun Cianjur, dan bangunan pada kawasan Summarecon Bandung seperti Agate Studio, Ruko Crystal, Ruko Magna, Klaster Dayana, Klaster Denisa, dan Klaster Emily adalah beberapa desain kami yang sudah terbangun. Kami akan terus membangun bersama-sama dengan teman-teman sekalian tentunya. Meskipun terbilang masih baru, Epic amat serius dalam membekali anggotanya dengan berbagai kegiatan yang dapat menambah keilmuan dan wawasan. Kami memiliki divisi Research and Development atau R&D. Kami aktif sebagai pembicara maupun peserta dalam seminar atau workshop. Kami juga memiliki kemampuan dalam melakukan studi khusus seperti pushover analysis, steel structure, remaining life analysis based on corrosion rate, time history nonlinear analysis, 3D model finite element analysis, dan project financial modeling. Kami juga sangat peduli dengan penggunaan program berlisensi yang dapat mendukung pekerjaan yang berjalan. Kami menggunakan Midas Civil, AutoCAD, Plaxis, Windows 10, dan Microsoft Office Original yang terus diupdate secara berkala. Nah, dengan ini, teman-teman bisa tidur nyenyak deh. Epic Studio, for your epic solution. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Ersadi Wiguna. Selamat datang di acara Epic Centrum ke-14. Hari ini saya bertindak sebagai moderator untuk acara Epic Centrum ke-14 ini. Sebelumnya bagi teman-teman yang baru hadir dan baru bergabung di acara Epic Centrum, saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua. Jadi singkatan dari Epic Centrum ini adalah
Epic ngobrol santai dalam forum. Jadi untuk mengisi waktu teman-teman di malam minggu ini gitu kan ya, mari kita sama-sama belajar, sama-sama mencari ilmu, sama-sama cari pengetahuan baru gitu ya. Intinya kita gunakanlah sebaik mungkin. Mungkin teman-teman ada yang sudah bosan WFH, ada juga teman-teman yang sudah mulai kerja. Tapi intinya saya ucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya di waktu malam minggu ini untuk hadir dalam acara Epic Syndrome ke-14. Oke, tidak sebelum saya menyambut dan memberitahu siapa pembicara kita hari ini, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada beberapa instansi ataupun anak-anak kampus yang sudah ikut hadir. Beberapa saya coba sebutkan. Ada teman-teman dari Universitas Mula Warman Palangkaraya, ada dari Universitas Katolik Parahyangan, ada dari Universitas Atmajaya, ada teman-teman dari ITENAS, kemudian juga ada dari National Taiwan University. Kemudian juga ada teman-teman dari PUPR, ada dari teman-teman Waskita Karya, ada dari teman-teman PT Resma Tama Mandiri, Bumi Sukses Indo, PT Distro Konstruksi Indonesia, Teguh Construction, Bintang 7, dan juga Viaco. Nah, untuk teman-teman yang belum bisa disebutkan, mohon maaf sebelumnya. Kurang lebih itu list yang ada untuk sebagai partisipan pada malam hari ini. Oke, setelah itu kita coba sambungkan ya. Kita hari ini di tengah-tengah kita sudah bergabung narasumber kita malam hari ini yaitu Pak Asep Saifuddin. Boleh dinyalakan Pak Asep Saifuddin videonya. Beliau ini, halo selamat malam Bapak. Selamat malam Pak Ersa, terima Ya. kasih. Ya, apa kabar Pak Asep? Baik. Alhamdulillah. Oke, siapa sih Pak Asep ini? Mungkin teman-teman sebagian ada yang sudah tahu, dan untuk yang belum tahu mungkin saya akan perkenalkan beliau. Beliau ini adalah Product Manager Admixture System BASF. Jadi hari ini dengan judul acara kita di Epic Syndrome ke-14 yaitu Admixture in Order to Improve Concrete Durability. Beliau ini sangat cocok. Kenapa sangat cocok? Yang pertama, beliau ini sudah berpengalaman selama 15 tahun di dunia konstruksi dan juga sebagai ahli di bidangnya itu selama 12 tahun beliau sudah bekerja di BASF gitu ya. Kemudian juga pengalamannya sudah tidak perlu diragukan. Mungkin kalau kita bicara dari Sabang sampai Merauke seharusnya sih Pak Asep ini sudah melanglang buana begitu ya Pak ya. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi wawasan yang baru atau juga sesuatu yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Oke, Pak Asep sudah siap dengan materinya ya? Iya Pak. Oke, kita coba share screen-nya dulu Pak, biar kita bisa sama-sama lihat. Jadi nanti teman-teman, sebelum kita mulai, Pak Asep akan, dengan mulainya acara ini, kita akan membagi ke dalam 2 sesi. Yang pertama adalah sesi paparan yang akan disampaikan langsung oleh Pak Asep Saifuddin, di mana kurang lebih waktunya 45 sampai 1 jam. Kemudian kita akan masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya-jawab. Teman-teman tidak perlu menunggu sesi tanya-jawab sampai paparannya selesai. Ketika di tengah-tengah sudah ada ide, oke, saya mau nanya sesuatu tentang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Asep, bisa langsung di chat aja DM itu ke Epic Studio. Jadi teman-teman lihat di situ nanti ada host namanya Epic Studio. Teman-teman bisa langsung chat apa sih pertanyaan yang mau diberikan dan nanti akan kita bacakan ketika masuk ke sesi tanya jawab. Oke, itu saja. Kita mulai Pak Asep. Oke, sudah terlihat presentasinya. Mangga Pak Asep, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kembali saya sampaikan ke Pak Ersa atas kesempatannya di malam hari ini. Kepada Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga paparan yang akan saya sampaikan ini bermanfaat. Judulnya Admixture in Order to Improve Concrete Durability. Sebelum saya sampaikan ke materi, mungkin saya perkenalkan dulu mengenai BASF dan Master Builder Solution. Di market bukan baru, tapi sudah lebih dari 100 tahun. Dimulai perjalanan di tahun 1911
Ini adalah material yang pertama diintroduce ke market, master plate namanya. Ini adalah cikal bakal dari Plur hardener yang mungkin Bapak Ibu sudah familiar saat ini. Namanya master plate. Bahan dasarnya iron untuk perkerasan lantai beton. Di tahun 1927 kita mengeluarkan brand MBECO. MBECO itu salah satu cikal bakalnya grouting berbahan dasar semen, tapi menggunakan agregat metalik. Kemudian tahun 1932 nama brand untuk admixture diperkenalkan ke market, namanya Posolid. Ini adalah plasticizer pertama pada masanya, 1932, bahan dasarnya masih lignosulfonat. Kemudian tahun 1950, MBECO berubah nama menjadi Master Flow. Kemudian di tahun 1968 ada namanya Ucrit. Ucrit itu poliuretan konkrit. Penggunaannya adalah untuk lantai beton. Kemudian ada Melman. Melman ini adalah super plasticizer atau pengencer untuk beton. Ini adalah salah satu aditif setelah Posolid. Kemudian tahun 1975 ada muncul lagi aditif terbaru pada masanya, bahan dasarnya naphthalene sulfonat, nama brandnya Reobil, di mana pada masanya konkrit industri sudah mulai sudah mulai tersebar di market. Jadi penggunaan super plasticizer adalah menjadi sebuah kebutuhan pada masanya. Kemudian tahun 1987 ada super plasticizer kelas menengah, nama brandnya Polyhit. Kemudian dikeluarkan juga brand baru Master Top, adalah pengembangan dari Master Plate yang di tahun 1911. Master Top ini bukan hanya bahan dasar semen, tapi juga epoksi dan poliuretan. Sama-sama penggunaannya untuk lantai. Tahun 90-an, tahun 94, dengan berkembangnya kebutuhan market, di mana pemapasan struktur itu dipotong melewati sebuah terowongan, maka di tahun 94, Meko SA diperkenalkan di market, di mana dia adalah sebuah akselerator atau untuk mempercepat setting beton pada aplikasi beton semprot atau shotcrete. Tahun 96, super plasticizer berbahan dasar polimer diperkenalkan di market dengan nama brandnya Glenium S dan Glenium Sky. Tahun 2009 ada strength enhancer dengan brand Exit. Kemudian di tahun 2013 kita rebrand lagi Master Builder Solution karena sebelumnya adalah Master Builders Technologies atau MVP. Di tahun 2013 kita rebrand lagi menjadi Master Builder Solution. Tahun 2016 kita launch lagi sebuah brand baru, Master East, adalah sebuah super plasticizer yang mempunyai kemampuan untuk pumping lebih panjang, pumping lebih tinggi. Kemudian kita juga bersatu dengan brand Tomsit untuk material rendering atau mortar. Di tahun 2017 kita juga launch ke market namanya Master Suna, adalah sebuah clay mitigator di mana bahan dasar beton salah satunya adalah pasir yang mempunyai clay, itu masih bisa dimitigate dengan menggunakan Master Suna tanpa adanya efek perlu dosis lebih banyak di super plasticizer. Kemudian di tahun yang sama kita akuisisi supplier dari waterproofing system Thermotech. Di tahun 2017 kita launch sebuah teknologi baru, material baru, namanya Solutech, adalah sebuah material coating waterproofing atau protective coating untuk bangunan struktur yang dia harus tahan terhadap limbah dari industri ataupun rumah tangga. Kemudian di tahun 2019 dirayakan Ucrit, di mana Ucrit tadinya di tahun 1968, tahun 2019 kita
dirayakan, umur 50 tahun. Di tahun 2019, pengembangan dari Master Exit yang 2009, di mana dia bisa meningkatkan kuat tekan beton, bukan hanya untuk mengencerkan saja, jadi dia adalah sebuah material padat, tapi berbentuk nano. Inovasi terus berlanjut, dan secara internal kami mempunyai beberapa produk yang akan di-launching di tahun ini, tahun depan, 3 tahun, bahkan 5 tahun ke depan. Ini adalah background dari materi yang akan saya paparkan di malam ini. Kenapa durability konkret itu sangat diperlukan? Karena seperti Bapak Ibu tahu bahwa populasi itu terus berlanjut. Seperti Bapak lihat Bapak dan Ibu lihat di kotak paling kiri ini, populasi terus bertambah. Dengan populasi yang terus bertambah, maka diperlukan makanan, energi, kebutuhan ruang atau tanah, kebutuhan air, dan bahkan kebutuhan tempat tinggal ataupun aktivitas, di mana konstruksi dan bangunan itu menjadi sebuah kebutuhan penunjang untuk dia bisa beraktivitas dengan lebih nyaman. Ini adalah rekod kami untuk achievement terhadap aplikasi dari Admixture untuk durable structures. Yang pertama ini adalah sebuah nuclear power plant di Rajasthan, India, untuk mensuplai listrik dengan suplainya 1.180 MW. Tentunya beton yang dipakai di sini bukan beton yang seperti biasanya dengan density 2,4 ton per meter kubik, tapi di sini adalah desain dari beton yang lebih berat daripada beton biasanya, supaya dia bisa menahan paparan radiasi dari nuklir itu sendiri. Sehingga durability diperlukan di proyek ini beda dengan durability di proyek-proyek lain. Yang kedua, ini adalah Big Bertha Tunnel Boring Machine di Seattle, Washington. Ini diameternya 15 meter, jadi cukup besar, sehingga tentunya segmen lining dari beton precast yang diperlukan juga harus durable dan bertahan dengan service life lebih dari 100 tahun. Kemudian di paling kiri ini adalah sebuah bangunan tinggi. Setiap bangunan yang tingginya lebih dari 500 meter, itu ada BSF di dalamnya. Dua yang terakhir ini adalah Shanghai Tower, ini tingginya 600 meter. Kemudian ada Burj Khalifa, tingginya 800 meter. Konkret strukturnya setinggi 600 meteran, 632. Yang unik di pengecoran Burj Khalifa ini, bagaimana caranya beton itu bisa dipompa dari bawah ke atas dengan menggunakan pompa dorong dari bawah tanpa menggunakan tower crane. Dengan menggunakan beton biasa cukup sulit untuk dipompa sampai ke atas. Kemudian di sebelah kanannya lagi ini adalah pumping beton, di mana betonnya juga diperlukan durability yang cukup tinggi. Pada saat pengecoran, challenge-nya adalah bagaimana caranya dia bisa dipumping sepanjang 2,4 km. Ini adalah sebuah proyek hydropower plant di India. Pada saat beton mulai dipompakan di ujung pipa sini sampai di ujung yang lainnya, itu kira-kira perlu waktu 3-4 jam, sehingga 4 jam harus bertahan di ujung pipa itu masih fresh, tapi dalam waktu 1 hari dia harus harden. Kemudian di sebelah kanan ini adalah sebuah achievement proyek RCC, Rolling Compacted Concrete, di proyek hidroelektrik power plant, di mana RCC itu sangat diperlukan waktu yang cukup lama untuk dia bisa finish dari bawah sampai atas dikompaksi. Dengan menggunakan aditif bisa membantu pengerjaan lebih cepat, tidak perlu sampai 1 tahun. Di sini cukup 196 hari. Terkait dari beton itu sendiri, sebagai data yang bisa saya share ke Bapak Ibu malam ini, bahwa ada 12 miliar meter kubik beton yang diproduksi secara global, kurang lebih. Kemudian kenapa beton harus didesain durable?
kalau bisa minimize kebutuhan repair, karena ternyata total cost repair itu cukup besar. Ini adalah sebuah data yang diambil dari Vision 2020, di mana di US itu kebutuhan repair-nya cukup besar, itu kira-kira 20 billion per tahun. Kemudian ini kalau saya rupiahkan, kalau tidak salah 300 triliun ya, cukup besar. Sehingga kalau kita buat beton dengan desain yang durable, maka konkret kebutuhan repair akan lebih kecil. Ini adalah sebuah data lagi, 550 million pound sterling di UK adalah sebuah data yang harus kita concern juga, bahwa ternyata repair cost itu cukup besar. Terkait beton itu sendiri, ini sebagai refresh buat Bapak Ibu, bahwa sudah familiar konten atau bahan pengisi dari beton itu sendiri. Secara umum ada agregat atau split, agregat kasar, agregat halus, ada udara, ada air, mungkin ada pozolan atau nanomaterial, dan yang paling utama sebagai bindernya atau pengikatnya adalah semen. Tentunya proporsi yang dibutuhkan untuk kebutuhan beton yang durable adalah bagaimana kita bisa desain beton dengan kebutuhan air yang lebih sedikit. Artinya dari komposisi itu sendiri harus saling mengisi, jadi distribusi ukuran dari tiap material beton itu harus terjaga. Jangan sampai kita desain beton seperti yang paling kiri, di mana agregatnya itu ukurannya seragam, atau yang tengah-tengah sama-sama seragam tapi lebih kecil. Jadi distribusi ukuran harus ada tiap diameter materialnya. Dari kasar, agak kasar, halus, sangat halus. Packing dari agregat material kira-kira seperti ini yang bagusnya, di mana distribusi ukuran dari ukuran yang paling besar, ukuran sedang, ukuran kecil, sangat kecil, atau bahkan nano, itu bisa hadir di dalam desain dari sebuah beton yang durable. Kemudian ada satu parameter yang sangat penting untuk kita bisa desain beton yang durable, di mana W per C atau faktor air semen atau water per semen rasio itu adalah sangat penting, merupakan parameter untuk membuat beton itu lebih durable. Semakin kecil W per C, maka beton itu akan semakin durable dan tentunya kuat tekan akan semakin tinggi. Di sebelah kiri adalah sebuah grafik di mana yang vertikal ini adalah kuat tekan, yang horizontal ini adalah W per C. Semakin kecil W per C-nya, semakin ke kiri, maka kuat tekan akan semakin tinggi. Bisa dibayangkan, yang di sebelah kanan ini adalah W per C 0,25 dengan W per C yang 0,5. Tentunya kalau kita lihat di sini, karena airnya lebih sedikit, maka secara bentuk yang padat atau solid ini akan lebih kuat karena jumlah air tidak sebanyak yang di W per C 0,5. Jadi semakin kecil W per C, maka beton akan semakin kuat. Kemudian ini adalah sebuah refresh kembali buat Bapak Ibu sekalian, di mana di screen terlihat ini adalah sebuah grafik lagi yang vertikal ini menunjukkan walkability atau slam atau kelacakan dengan satuan inci. Kemudian yang horizontal ini adalah sebuah parameter lain yaitu W per C. Titik tengah ketemu di sini ini adalah yang selamnya 0. Artinya bentuk selamnya seperti ini. Ini W per C-nya di 0,36 atau 0,4. Jadi kalau Bapak Ibu desain beton, airnya dengan W per C 0,36 atau 0,4, bisa dipastikan pasti beton yang terjadi itu selamnya tidak jauh dari 0. Sementara air yang dibutuhkan untuk proses hidrasi semen itu tidak perlu banyak. Jadi untuk 100 kg semen cukup 25 liter air. Sisanya itu akan menjadi pori
itu akan menjadi pipa kapiler, itu akan menjadi tempat atau ruang masuknya dari serangan-serangan terhadap beton. Sehingga bagaimana caranya kita buat desain beton itu dengan sedikit air. Atau kalau bahkan bisa mendekati dari kebutuhan hanya untuk proses hidrasi. Tapi ternyata pada saat ini W% 0,25, jadi 25 liter air per 100 kg semen, ini adalah W% 0,25. Di W% 0,36 sampai 0,4 aja selamnya 0, apalagi di W% 0,25. Pasti beton itu bukan basah tapi mungkin lembab. Makanya aditif itu diperlukan di market atau di industri beton untuk membuat beton durable. Jadi ini adalah definisi dari aditif sesuai mengacu kepada SCI, American Concrete Institute, serinya 116, bahwa aditif atau admixture atau bahan tambah adalah sebuah material selain air, agregat, atau semen hidrolik, atau perkuatan fiber yang digunakan pada beton ataupun mortar yang dicampur sebelum atau selama mixing. Jadi ini ilustrasinya, jadi kalau beton ditambahin bahan tambah, lebih happy betonnya. Kira-kira seperti itu definisi dari admixture. Kemudian studi lagi kenapa beton itu harus durable, karena ternyata ada beberapa kerusakan atau kegagalan dari struktur, di mana fokus paparan saya malam ini adalah ke environmental condition, di mana kondisi lingkungan ini bisa menyerang beton sehingga diperlukan beton yang durable. Jadi ini adalah sebuah data studi dari salah satu asosiasi semen, di mana kondisi lingkungan itu sangat berpengaruh dalam desain beton yang durable. Durable itu sendiri definisinya adalah kemampuan untuk menahan kerusakan dari internal atau eksternal serangan seiring berjalannya waktu atau dalam waktu yang ditentukan. Tergantung dari desain bangunan itu sendiri, 50 tahun atau 100 tahun. Atau kemampuan dia bisa menahan frekuensi dari serangan-serangan selama beberapa periode waktu. Di mana durability itu sangat dipengaruhi serangan bukan hanya secara chemical, tapi juga bisa jadi physical, atau mechanical, atau bahkan electrochemical. Ini adalah sebuah serangan-serangan dari beton. Yang paling kiri adalah rangkak susut dari sebuah beton, di mana beton di area musim dingin yang ada saljunya, bahwa sifat air pada saat dia dikondisikan dalam suhu yang sangat rendah di bawah 0 derajat, bahwa volume padat dari air itu akan lebih besar dibandingkan volume cair. Jadi pada saat dia menjadi es itu volumenya lebih besar. Sementara air itu masih ada di dalam beton untuk kebutuhan proses hidrasi selama umur beton itu sendiri. Air yang ada di dalam beton dia akan membeku, kemudian volumenya bertambah dan akan terjadi spalling pada beton seperti ini. Bisa jadi beton itu juga diserang sama chemical tertentu sehingga beton itu mengelupas atau bahkan dia kolaps karena overload atau mungkin kegagalan struktur, atau dia karat karena ada korosi di baja tulangan. Ini adalah penyebab dari kerusakan beton yang beton bertulang. Yang pertama tadi saya sampaikan bisa dari secara fisik, chemical, mechanical, atau electrochemical. Bahasan saya malam ini tidak semua penyebab itu saya sampaikan. Saya akan fokus ke beberapa area, yaitu shrinkage, ASR atau alkali aggregate reaction, sulfate attack, water attack, karbonasi, dan serangan klorida. Bahwa kerusakan dari beton itu sendiri ternyata tidak langsung tidak secara instan itu terjadi, tapi perlu waktu dalam beberapa waktu yang cukup lama. Bisa jadi ada sinyal-sinyal tertentu, di mana sinyal-sinyal tertentu kok beton mulai retaknya kecil. Kemudian kok tambah membesar, kok kemudian spalling. Jadi seperti ini.
Jadi tidak langsung beton itu instan rusak. Kerusakan pertama itu bisa jadi di awal pada saat beton itu segera setelah dicor atau dituangkan. Di mana pada saat proses setting, kalau Bapak lihat gambar atau ilustrasi di sebelah kanan, ini adalah waktu. Pada saat beton masih plastis, sehingga masih workable, untuk menuju proses harden atau dia keras, dia ada proses namanya setting. Pada proses setting ini sangat rentan terjadinya retak. Kenapa? Karena air rencana yang ada di dalam beton itu harusnya tidak menguap ke atas atau tidak menyerap ke bawah permukaan. Jadi air rencana di dalam beton itu harus tetap, tidak berkurang atau tidak juga berlebih. Di sini ada beberapa parameter yang harus diperhatikan bahwa supaya tidak terjadi retak atau susut, maka evaporasi harus dijaga kurang dari 1 kilo per meter persegi. Jadi jangan sampai ada air menguap 1 kilo per meter persegi luasan dari beton itu sendiri. Untuk menjaga evaporasi ini berada di bawah 1 kilo, kita harus jaga temperatur udara. Kita harus jaga relative humidity atau kelembaban. Temperatur udara bisa kita jaga dengan cara mengecor tidak di waktu yang sangat panas. Mengecor di sore hari, atau mengecor di pagi hari, atau mengecor di malam hari. Relative humidity juga harus dijaga, makanya pengecoran mes konkrit lebih lebih prefer sama kontraktor itu di malam hari. Kemudian temperatur beton juga harus dijaga, jangan sampai terlalu panas. Jaga semen atau agregat yang lain juga jangan panas. Kemudian kecepatan angin juga harus dijaga. Jadi kalau pengecoran lantai, dindingnya harus jadi dulu baru ngecor lantai. Kemudian untuk mengetahui rate evaporasi bisa menggunakan chart dari SCI. Kita bisa cek temperatur dari lingkungan itu berapa derajat. Kalau misalkan kita lihat di sini contohnya adalah temperatur pada saat kita ngecor ini adalah 22,5. Kemudian kita kita analisa dulu data yang di lokasi kita pengecoran itu relative humidity-nya berapa persen. Anggap relative humidity-nya adalah 90%, maka kita tarik garis ke atas. Kemudian kita cari tahu juga beton itu temperaturnya berapa Celcius, kita tarik ke kanan, anggap 35 derajat. Kemudian kita tarik ke bawah juga untuk menentukan rate evaporasinya dengan kecepatan anginnya di tempat kita berada berapa kilometer per jam. Anggap kecepatannya adalah 24 km per jam. Kemudian kita tarik ke kiri. Ternyata beton yang kita cor di tempat itu rate evaporasinya kira-kira di 1,8 atau 1,75. Artinya beton yang kita cor itu sangat rentan terhadap retak. Kalau misalkan sangat rentan terhadap retak, analisa kembali bagaimana caranya supaya grafiknya ada di bawah 1. Apakah kecepatan angin diturunkan? Kalau tidak mungkin berarti temperatur beton diturunkan. Kenapa beton bisa retak? Seperti tadi saya sampaikan, kalau dia terkena 3-4 parameter ini, maka air yang ada di dalam beton untuk proses harden itu dia akan menguap ke atas. Pada saat menguap ke atas, maka volumenya akan berkurang dan terjadi retak. Ini adalah serangan awal dari beton, sehingga untuk menjaga keretakan setelah beton dicar itu bisa dirawat dengan menggunakan beberapa cara. Ada mau disiram dengan air, ada ditutupin karung basah, ada di spray dengan air, atau plastik, tutup plastik, steam curing, ataupun membran. Atau bahkan bisa menggunakan curing kompon, kalau di BASF namanya master cure. Kenapa harus di curing? Karena bisa kita lihat grafik yang di sini. Ini kalau misalkan yang horizontal ini adalah waktu dengan satuan hari, artinya di sini adalah 365 hari atau 1 tahun. Ini adalah kuat tekan, dengan beton yang sama,
Jika beton itu tidak di-curing, maka dia kuat tekannya akan stuck di sini. Tapi pada saat di-curing sempurna, dia akan terus naik. Jadi di umur 28 hari itu sebagai acuan kita untuk mengetahui kuat tekan beton, curing itu sangat penting. Di-curing 7 hari, di-curing 28 hari, di-curing cuma selamanya, itu juga akan beda hasilnya. Artinya curing sangat penting untuk membuat beton durable. Kemudian ada serangan yang lain selain retak adalah korosi pada baja. Kita lihat dengan detail di sini. Di sebelah kanan ini adalah sebuah ilustrasi beton yang ada baja tulangannya. Bahwa beton itu sendiri memberikan kontribusi di dalam struktur untuk menambah kuat tekan. Kemudian selain menambah kuat tekan, kalau di baja tulangan, dia akan memprotek atau melindungi baja tulangan dari masuknya air dan oksigen. Di mana air dan oksigen ini adalah penyebab dari korosi pada baja. Pada saat beton fresh itu dimasukkan ke dalam beton, itu oksigen dan air itu bisa terjebak di dalamnya. Tetapi karena beton itu mempunyai pH di atas 12, maka beton itu sendiri mempunyai bisa menahan korosi baja karena dia berfungsi sebagai passive layer, di mana sifat basa dari beton itu sendiri, dia akan menjaga oksigen dan air itu bisa masuk ke dalam beton. Sehingga dengan adanya beton membungkus baja tulangan, maka proses reaksi katodik itu bisa ditahan, kemudian sel dari bahan baja yang korosi itu akan berhenti. Makanya beton itu sendiri kita sebut namanya passive layer, di mana dia sebagai proteksi yang diam atau stabil di dalam beton. Tapi kuncinya adalah pada saat betonnya harus padat atau dense, atau porinya sangat kecil. Karena kalau misalkan porinya besar, seiring berjalannya waktu, walaupun air dan oksigen itu tidak bisa masuk, tapi karbon dioksida yang ada di dalam atmosfer itu akan meresap ke dalam pori beton. Pada saat karbon dioksida masuk ke dalam pori beton, maka dia akan mengurangi pH. Dari tadi pH-nya 12,5, itu akan berubah ke pH di kisaran di bawah 9. Pada saat pH di bawah 9, maka passive layer itu akan hancur. Sehingga oksigen dan air itu bisa masuk dan mengenai baja tulangan sehingga terjadinya korosi. Sebagai Bapak Ibu tahu bahwa korosi itu sendiri dia mempunyai potensi mengembangnya itu 6 kali lebih besar. Artinya kalau baja tulangan itu diameternya 20 mili, berarti dia bisa membesar menjadi 12 mili. 120 mili, sorry. Kemudian bagaimana caranya kita bisa desain beton supaya karbon dioksida itu sulit masuk ke dalam beton. Ada norma-norma atau standar-standar yang bisa kita jadikan acuan, bisa mengacu ke British Standard N206, di mana kalau kita membuat beton durable, tahan terhadap karbonasi, kita bisa desain dengan acuan seperti ini. Ini adalah kuat tekan minimumnya, ini 30 MPa, ini adalah jumlah semen minimumnya 300 kilo, dan demikian juga untuk serangan-serangan, untuk dia bisa tahan terhadap serangan-serangan yang lain. Ini adalah beton, desain beton untuk tahan terhadap serangan air laut, tahan terhadap klorida selain air laut, dan tahan terhadap rangkak susut dari mungkin di area musim dingin, atau terhadap chemical yang agresif. Ini adalah definisi dari kode-kode yang ada di SCI. Ini X0, XC1, XC2, XC3, XC4. Ini adalah definisinya.
Saya tadi highlight yang XC4. XC4 itu kadang-kadang basah tapi juga kering. Atau misalkan XD ini kadang-kadang basah juga kering, atau yang permanently terendam, seperti di daerah laut. Jadi dengan acuan seperti ini kita bisa desain beton untuk beton durable terhadap lingkungan yang kita hadapi. Selain dari norma British Standard juga ada DIN dari Jerman 1045. Semuanya dari desain tersebut merekomendasikan ada parameter water cement ratio. Makanya tadi saya sampaikan water cement ratio definisi, karena memang water cement ratio dipakai dalam desain beton durable. Kalau kita balik lagi ke yang tadi, di sini BS itu lebih ketat, persennya 0,5, 0,45, 0,55, sementara di DIN ini standarnya lebih longgar lagi, persennya di 0,6 juga masih bisa, dengan semen konten yang lebih kecil, 280. Tapi karena kita berada di lokal Indonesia, tentunya alangkah baiknya kita menggunakan SNI, di mana SNI ini mengcover dari kebutuhan British Standard dan DIN. Pada saat dia harus tahan terhadap air tawar, maka water cement ratio maksimumnya 0,5, ini adalah jumlah semen minimumnya. Kalau dia menggunakan agregat maksimum 4 mili, kalau menggunakan agregat yang lebih kecil lagi, kebutuhan semennya lebih banyak. Demikian juga kalau dia harus tahan terhadap air laut, ini WPR-nya lebih kecil lagi. Dengan dia tahan terhadap air tawar dan air laut, tentunya juga dia akan tahan terhadap karbonasi. Jadi berdasarkan SKSNI yang ada, dia bisa mengcover kebutuhan dari British Standard atau DIN. Di mana seperti tadi disampaikan, water cement ratio itu rekomendasi di bawah 0,45, kemudian dengan WPR 0,45 tentunya akan cukup sulit untuk mendapatkan beton yang harden tapi workable, sehingga diperlukan aditif tambahan, bisa menggunakan Master Fill atau Master Life atau Master Life SF. Ada beberapa pilihan tergantung dari kebutuhan. Kalau dia tahan terhadap air tawar saja, cukup menggunakan yang dua material ini. Tapi kalau dia harus tahan terhadap air laut ataupun air chloride, rekomendasi adalah silica fume. Tapi kalau dia pengen service life-nya lebih panjang, kalau terjadi retak dia bisa healing sendiri, maka bisa menggunakan bahan dasar crystalline, di mana dia akan tumbuh sendiri pada saat terjadi retak, sehingga kebocoran itu akan healing dengan mandiri. Selain proteksi dari beton, baja juga bisa diproteksi menggunakan aditif. Ini adalah salah satu contohnya. Concrete has many invisible microcracks, act as avenues for water, chlorides, and gas penetration. Once chloride, sulfur dioxide, carbon dioxide, and moisture enter the concrete, the process of depassivation of the reinforcement occurs, and corrosion begins. This leads to major cracks, and eventually, spalling happens. Master Builder Solutions from BASF introduces Master Life CI220, state-of-the-art dual mechanism corrosion inhibiting admixture, formulated to inhibit the corrosion of steel in reinforced concrete. Let us see the live impact of corrosion on two samples. A controlled sample, that is, without corrosion inhibiting admixture, and the other with corrosion inhibiting admixture. Master Life CI220 is added in concrete during batching. It should not be mixed with any other admixture prior to being introduced into the concrete mixer. The use of this admixture does not require changes in normal batching procedures. After being exposed to similar environmental conditions, see cycles of winter, summer, and rains.
be seen very clearly. Masterlife CI220 functions by inhibiting corrosion at its most critical points by lining the pores of the concrete matrix, thus slowing the rate at which chlorides and moisture enter the concrete and denying the corrosion process of its two most important components. Masterlife CI220 provides additional protection by absorbing onto the reinforcing steel to form a corrosion-resistant protective film. This protective film dramatically slows the corrosion process by preventing chlorides from reacting with the reinforcing steel and by depriving the corrosion process of moisture, thus slowing the rate of corrosion. Masterlife CI220 is a cutting-edge technology which is not only safe but also prevents corrosion and saves high costs on treatment later. Jadi dengan corrosion inhibitor, dia akan bereaksi dengan material yang ada di semen membentuk lapisan film nempel ke baja tulangan. Selain serangan yang terjadi pada baja tulangan, juga yang patut kita perhatikan pada saat desain beton durable, kalau ada sulfat di area pengecoran atau tempat struktur itu berada. Karena sulfat bisa menyerang beton, seperti dilihat di layar ini. Ini adalah salah satu beton yang terkena paparan serangan sulfat. Pada saat beton yang didesain dengan beton biasa, persen 0,5, artinya 50 liter air 100 kg semen selama 21 tahun, dengan konsentrasi dari sulfat itu sendiri 50.000 ppm atau 50.000 part per million SO4, maka beton yang menggunakan semen yang berbeda variasi C3A-nya, trikalsium aluminat, semakin kecil C3A-nya maka dia akan lebih tahan terhadap sulfat. Artinya beton yang menggunakan semen yang C3A-nya lebih rendah, dia akan tahan terhadap air sulfat, di mana beton dengan C3A yang rendah itu kategorinya adalah semen tipe 5. Maka rekomendasi adalah menggunakan semen tipe 5. Sesuai norma-norma yang lain untuk desain beton tahan sulfat, di sini adalah tingkatannya. Ini adalah tingkatan dari yang biasa sampai sangat parah, di mana yang sangat parah itu konsentrasi sulfat lebih besar dari 10.000 ppm. Maka diperlukan kebutuhan khusus untuk desain beton, W%-nya cukup rendah 0,4, beda dengan yang kelas menengah atau moderate cukup 0,5 aja. Dan bisa dilihat di sini, supaya dia lebih tahan sulfat, terhadap paparan yang 10.000 ppm ke atas, maka harus menggunakan semen tipe 5. Atau dikombinasikan dengan pozolan. Pozolannya bisa fly ash, slag, atau silikavium. Kenapa sulfat bisa menyerang beton? Kita lihat secara detail prosesnya, bahwa sulfat itu terjadi pada saat beton itu temperaturnya di atas 70 derajat. Ini akan memicu proses terjadinya sulfat yang menyerang beton. Serangan itu sendiri bukan datang dari luar aja, tapi juga didukung oleh komponen yang ada di dalam beton itu sendiri. Sehingga komponen yang ada di dalamnya itu yang sangat berpengaruh terhadap sulfat itu sendiri adalah C3A. Jadi C3A di dalam beton itu dijaga rendah. Makanya rekomendasi menggunakan semen tipe 2 kalau moderat sulfatnya, atau semen tipe 5 kalau paparan sulfatnya sangat tinggi. Makanya beton pada saat pengecoran mes konkrit itu dijaga temperaturnya harus di bawah 70 derajat, karena lebih dari 70 derajat akan memacu proses sulfat itu lebih cepat.
Ini adalah visual beton yang terkena sulfat. Beton akan mengembang. Kenapa dia bisa mengembang? Kita bisa lihat prosesnya. Pada saat sulfat ada di dalam tanah atau air, masuk ke dalam beton, sulfat akan bereaksi dengan aluminat yang ada di dalam semen. Aluminat itu adalah C3A-nya. Jadi C3A ini akan bereaksi dengan sulfat, kemudian dia harus punya teman senyawa lain yaitu kalsium hidroksida atau kapur bebas. Kapur bebas ini adalah sisa hasil reaksi hidrasi semen. Ketiga senyawa yang bergabung ini akan membentuk sebuah material baru namanya ettringit, bereaksi dengan gypsum, dan membentuk material baru yang lebih besar. Artinya, kalau kita lihat titik berwarna merah ini adalah C3A. C3A ini akan mengembang kalau dia ketemu sulfat sama kalsium hidroksida. Jadi sulfatnya datang dari luar, C3A-nya ada di dalam beton dari semen itu sendiri. Pada saat C3A-nya ini mengembang, maka dia akan mendorong beton itu keluar, sehingga terjadi spalling. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mitigate serangan sulfat? Bisa ditambahkan fly ash atau silikavium, atau desain beton dengan grade kuat tekan lebih tinggi, persennya lebih rendah, atau menggunakan semen dengan C3A konten yang lebih rendah, makanya gunakan semen tipe 5. Kemudian turunkan temperatur puncak dari beton itu sendiri di bawah 70 derajat, mungkin ngecornya di malam hari, atau menggunakan air, jangan menggunakan air panas, atau hindari menggunakan material yang panas. Atau bisa memprotek dengan lapisan protection coating, supaya sulfatnya tidak masuk ke dalam beton. Atau bisa secara terintegrasi ditambahkan ke dalam beton pada saat proses pengecoran, yaitu namanya silikavium, nama brandnya Masterlight 100. Bentuknya powder, dia warnanya grey, ukuran butirannya 100 kali lebih kecil daripada semen. Kemudian silikavium ini bereaksi dengan kalsium hidroksida, sehingga kalsium hidroksida ini berkurang, sehingga sulfat tidak punya teman kalsium hidroksida untuk membentuk material baru yang ettringit tadi yang volumenya lebih besar. Jadi secara chemical, pada saat semen ketemu dengan air, maka akan terbentuk binder atau gel. Tetapi dia akan ada tambahan senyawa sampingannya, yaitu kapur bebas, atau kita namakan kalsium hidroksida. Dengan ditambahkan silikavium, maka kalsium hidroksida ini akan bereaksi membentuk CSH gel atau kalsium hidrat silikat hidrat gel yang baru. Sehingga dengan CaOH2 yang lebih sedikit, maka sulfat itu tidak punya temannya untuk membentuk material yang itu. Secara hasil tes, maka dengan beberapa level paparan, kalau paparannya moderate, maka bisa menggunakan semen tipe 2 atau tetap menggunakan semen tipe 1 plus silikavium 5%. Atau jika paparannya sangat tinggi, bisa menggunakan semen tipe 5 atau semen tipe 1 ditambah silikavium 15%. Karena secara hasil tes, kalau kita lihat di sini, ini adalah hasil tes dari sulfat resistant. Yang vertikal ini adalah pengembangan dalam satuan persen. Yang sebelah kanan ini adalah dalam satuan waktu, yaitu bulan. Artinya di sini ada 6 bulan, di sini ada 12 bulan. Ini proses sampai 1 tahun. Kita lihat di sini, ini adalah grafik yang garis G, ini adalah sulfat resistant semen. Jadi beton yang menggunakan sulfat resistant semen, dia masih tetap mengembang dibandingkan dengan silikavium yang B, dia lebih stabil, artinya lebih tahan terhadap sulfat. Atau lebih gampangnya, lihat chart yang sebelah kanan ini. SRC ini adalah sulfat resistant semen, ini adalah semen tipe 1 plus silikavium, dia bentuknya lebih stabil,
Kemudian dia juga tahan terhadap masuknya sulfat ke dalam beton. Silikavium itu apa? Mungkin teman-teman udah familiar. Ini adalah sebuah produk sampingan dari pabrik metal silikon, di mana pasir kuarsa dibakar dengan temperatur 2000 derajat, di mana produk utamanya adalah silikon metal, tapi yang menguap atau terbang ke atas atmosfer itu namanya silikavium. Dulunya dibiarkan terlepas bebas ke udara, tapi sekarang dikolek di bag house filter dan kemudian di-packing menjadi silikavium. Kemudian alkali silika reaction juga harus menjadi perhatian pada saat desain beton yang durable, di mana visual dari serangan agregat alkali silika itu bentuknya seperti ini. Kalau tadi korosi di baja tulangan udah jelas, kelihatan baja tulangannya berkarat. Kalau sulfat resistant itu retak tapi tidak ada warna putih. Kalau ada warna putih, ini adalah serangan alkali, di mana alkali ini berasal dari agregat atau bisa itu pasir, bisa itu split. Di mana di dalam agregat split atau pasir itu mempunyai alkali, di mana dia mempunyai silika yang sangat reaktif, di mana dia bisa memproduksi gel. Kemudian gel ini menyerap air, dengan menyerap air dia akan mengembang. Prosesnya mirip dengan sulfat attack, jadi dengan mengembang maka beton akan spalling. Ini visual beton yang kena alkali silika reaksi, warna putih. Sama untuk bisa mitigate dari serangan alkali, bisa ditambahkan slag, fly ash, atau silikavium. Atau bisa ditambahkan dengan namanya mitigating admixture, namanya Master Life ASR, dia berbahan dasar lithium. Dia akan memblok proses pengembangan gel di dalam beton. Ini adalah salah satu contoh pengetesan di mana yang garis horizontal ini menunjukkan proporsi fly ash. Semakin banyak fly ash, katakanlah di sini ada 20% fly ash, di sini ada 30% fly ash, dengan fly ash lebih banyak, maka dia akan tahan terhadap alkali silika reaksi. Di mana sesuai ASTM, tidak boleh mengembang lebih dari 0,2%. Maka penambahan fly ash ataupun penambahan slag itu bisa menjadi sebuah cara untuk bisa membuat beton durable. Atau bisa menambahkan aditif, namanya tadi Master Life ASR. Dengan menambahkan Master Life ASR, dikombinasikan dengan menambahkan fly ash, maka proses pengembangan dari beton itu sendiri akan lebih terjaga. Di mana standarnya itu tidak boleh lebih dari 0,04 beton itu mengembang. Mengembangnya adalah dilihat dari proses pengetesan ini. Ini adalah standar ASTM C 1293 C260 1260. Panjang awal kita rekod, kemudian panjang akhir kita rekod sampai 1 tahun. Lebih dari 1 tahun itu tidak boleh lebih, proses pengembangannya tidak boleh dari 0,04%. Dengan penambahan alkali Master Life alkali silika, tentunya dia lebih stabil. Jadi yang warna yang paling kiri, biru muda ini adalah tanpa menggunakan ASR. Di sini adalah menggunakan 50% atau dosis setengah. Di sini menggunakan dosis maksimum. Maka bisa menunjukkan dia bisa lebih stabil, tahan terhadap serangan alkali. Kemudian ada material yang memang mungkin Bapak Ibu ada yang sudah familiar, ada yang memang belum. Dan ada sebuah serangan lain yang harus diperhatikan, yaitu serangan asam. Beton berbahan dasar semen tidak bisa tahan terhadap asam. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan protective coating.
Supaya terintegrasi beton itu tahan terhadap asam, geopolimer konkrit, di mana geopolimer konkrit ini adalah beton geopolimer, tidak menggunakan semen sama sekali, jadi dengan no semen. Mungkin Bapak Ibu bisa lepaskan dulu main Bapak Ibu selama ini Bapak bikin beton harus menggunakan semen. Semen itu mempunyai kimia senyawa dasar berbahan dasar kalsium, tapi geopolimer adalah berbahan dasar alumina. Bahannya pengisinya sama agregat, bisa menggunakan fly ash atau slag atau silikavium, sama-sama menggunakan air tapi tidak menggunakan semen sama sekali. Aditif yang diperlukan adalah aktivator sama dispersan atau super plasticizer. Tapi super plasticizer yang selama ini Bapak pakai itu tidak akan bereaksi kompatibel sesuai dengan semen, dengan beton yang berbahan dasar semen. Keuntungan dari geopolimer ini selain dia tahan terhadap asam, dia juga terhadap panas. Bisa tahan sampai 900 derajat Celcius, di mana beton biasa cuma tahan sampai 150 derajat, dia udah mulai retak. Kemudian menggunakan bahan, bisa menggunakan bahan sampingan atau produk sampingan, yaitu fly ash ataupun silikavium. Kenapa asam bisa menyerang beton? Karena kalau kita lihat gambar di paling kiri ini adalah beton biasa yang berbahan dasar semen, itu kalau kena asam dia akan terkuras atau akan rusak dia, akan terkikis. Bisa dari bentuk silinder seperti ini bisa menjadi kecil. Makanya asam itu sangat baik untuk membersihkan noda-noda beton di truk mixer. Sementara kalau geopolimer itu sendiri, dia masih tahan terhadap asam. Apalagi dengan kebutuhan di mana beton itu harus eco-friendly atau green, bersahabat terhadap lingkungan, dengan tanpa menggunakan semen sama sekali, maka kita bisa save dari emisi karbon dioksida ke atmosfer. Bahwa 1 ton semen yang diproduksi, maka dia akan mengeluarkan emisi karbon dioksida 1 ton juga. Jadi kalau kita biasa menggunakan beton dengan desain beton 300 kilo per meter kubik, maka kita bisa save emisi CO2 kita 300 kilo juga. Polimer konkrit atau geopolimer sebenarnya bukan hal yang baru, tapi udah dari tahun 90-an, udah banyak penelitian, bahkan sampai saat ini, semakin banyak studi-studi atau makalah ataupun mungkin skripsi atau tugas akhir atau disertasi mengenai geopolimer konkrit. Tapi dengan geopolimer konkrit dengan menggunakan super plasticizer biasa, itu dia punya kelemahan workability-nya sangat rendah, cukup sulit untuk membuat geopolimer itu workable. Maka ada super plasticizer khusus, di mana dia kompatibel untuk beton geopolimer. Bahkan secara natural juga, geopolimer itu udah terbentuk di alam. Kalau Bapak Ibu mungkin familiar dengan batu yang warnanya hitam, obsidian, nah ini adalah salah satu geopolimer yang terbentuk secara alami. Dan warna dari visual dari geopolimer ini sendiri mirip seperti batu ini, tidak hitam tapi sangat padat, hampir tidak ada pori atau bahkan dia bentuknya glossy. Bahkan di Rusia ini sudah lama dipakai pada saat mereka ada masa di mana semen itu sangat shortage pada masanya. Jadi beton geopolimer itu bukan hal yang baru tapi sudah lama, tapi workability-nya sangat sulit untuk dicapai dengan workability seperti beton self-compacting concrete. Dengan menggunakan geopolimer, perlu diperhatikan bahwa reaksinya sangat berbeda. Beton yang menggunakan semen itu adalah beton dari hasil reaksi hidrasi.
Tapi kalau geopolimer adalah reaksi polikondensasi, di mana bahan dasarnya kalau semen ini adalah kalsium, silikat hidrat atau bahan utama unsurnya adalah kalsium, tapi di geopolimer unsur utamanya adalah aluminium. Geopolimer konkret, komposisinya bisa seperti ini dan bervariasi, di mana air kira-kira 10%, agregat 70%, dan bindernya 20%. Bindernya apa aja? Bindernya itu bisa fly ash, metakaolin, GGBFS, granulat slag semen, slag atau silikavium, atau pozolan atau water glass. Kemudian untuk dia bisa workable diperlukan admixture. Supaya dia bisa bereaksi diperlukan aktivator. Jadi bukan hanya super plasticizer juga, tapi harus ada aktivator. Beda dengan beton yang menggunakan semen, di mana secara alami beton yang menggunakan semen dia akan melepaskan kalor dan mengeluarkan panas, suhunya bisa 32 derajat, tapi geopolimer bisa silent. Dia suhunya di bawah 30 derajat pada saat proses harden. Dengan adanya proses pengeluaran kalor di beton yang menggunakan semen, maka potensi retak itu lebih besar dibandingkan yang menggunakan geopolimer yang prosesnya tidak perlu mengeluarkan kalor. Sehingga dia lebih tahan atau lebih potensi retaknya lebih berkurang dibandingkan beton yang menggunakan semen. Ini adalah salah satu visual dari beton yang menggunakan geopolimer. Cukup sulit pada masanya kita bikin geopolimer konkret, tapi flowable-nya bisa bertahan sampai 1 jam. Kalaupun bisa mendapat beton yang sangat flow, dengan menggunakan super plasticizer biasa, 15 menit sudah balik ke selam awal. Jadi bisa dilihat, menggunakan super plasticizer biasa cukup sulit untuk membuat beton workable seperti ini. Visualnya sama dengan beton biasa, tapi setelah harden dia lebih glossy dan lebih padat. Bukan hanya selamnya lebih tinggi, tapi juga dia bisa bertahan workability-nya sampai 90 menit. Di sini nama brandnya adalah Mastercrete. Dulu namanya Master Glenium GP. GP itu adalah geopolimer. Kemudian kuat tekan juga bisa dicapai cukup tinggi, sampai 80 MPa. Jadi seperti tadi saya sampaikan, bahwa beton kalau dia kena asam, dia akan mengecil seperti ini, terkikis. Sementara menggunakan geopolimer, dia lebih tahan terhadap asam. Ini adalah menggunakan HCl 20%. Maka dia akan terkikis betonnya, sehingga menjadi mengecil seperti ini. Selain dia tahan terhadap asam, dia juga tahan terhadap panas. Jadi kalau misalkan di sini ada terjadi kebakaran, maka waktu evakuasi menjadi lebih lama. Karena geopolimer itu sendiri dia mempunyai ikatan matriks yang berbeda dengan beton pada biasanya. Cukup sulit, panas dia bisa memutus rantai dari matriks yang ada di dalam beton geopolimer.
Jadi bukan hanya ready mix, tapi precast ataupun kebutuhan beton performa tinggi bisa dicapai dengan menggunakan geopolimer, di mana coating sangat sulit untuk didapat di area tersebut, maka secara terintegrasi geopolimer bisa menahan serangan asam. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian paparan yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau saya hitung pas 1 jam paparannya ya, 1 jam lewat 1 menit. Semoga tidak over. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Oke, siap. Pak Ersa, saya kembalikan waktunya. Siap. Terima kasih Pak Asep, paparan yang sangat menarik ya. Jadi kita sudah sama-sama menyaksikan teman-teman, betul kata Pak Asep, kurang lebih pas 1 jam Pak. Kita mulai tadi 8.16, sekarang berakhir 9.16. Jadi banyak hal baru yang saya juga ikut perhatikan Pak, yang baru tahu juga gitu Pak ya. Kita lihat banyak sekali ternyata beton itu yang paling terakhir tadi tidak harus menggunakan semen ya Pak ya. Gitu ilmu baru buat saya Pak. Oke, kita langsung masuk aja Pak ke beberapa pertanyaan mengenai paparan yang sudah diberikan oleh Pak Asep. Kita masuk ke sesi yang pertama Pak, akan ada 5 penanya. Saya langsung bacakan saja. Yang pertama dari Yosua. Pada kasus penggunaan admixture integral waterproofing yang bersifat hidrofilik atau menyerap air dapat menyebabkan workability yang rendah pada beton sehingga susah dituang gitu ya. Apakah dimungkinkan penggunaan admixture integral dicampur dengan plasticizer? Kalau dimungkinkan, apakah ada efek reaksi kimia yang mungkin menurunkan kuat tekan beton? Silakan. Ya, makasih Pak. Betul, jika ada aditif secara terintegrasi untuk kebutuhan waterproof concrete, yang berbentuk powder, dia akan mempunyai sifat water demand yang tinggi, makanya saya sih rekomendasikan untuk dikombinasikan dengan plasticizer. Plasticizer itu sendiri akan bereaksi dengan semen tanpa menambahkan air ya. Walaupun di dalam plasticizer itu ada formulasi, ada air konten, ada air di dalamnya. Tapi air yang sangat sedikit ini akan tercover dengan reaksi kimia yang ada di dalamnya. Plasticizer dia akan bereaksi dengan semen. Jadi molekulnya dia akan nempel di butiran semen. Kemudian molekul ini akan memberikan tambahan daya listrik sehingga memberikan gaya tolak-menolak antara semen satu dengan yang lainnya sehingga beton lebih walkable tanpa ada penambahan air. Walaupun di dalam formulasi itu ada air, mungkin solid content di dalam plasticizer itu kira-kira 30-40%, artinya 60%-nya itu air. Tapi dosisnya karena sangat kecil, maka efek dari tambahan air di dalam formulasi plasticizer itu bisa tercover oleh reaksi kimia, sehingga dengan menggunakan plasticizer itu tidak akan menurunkan kuat tekan beton, atau bahkan menaikkan sedikit. Jadi gitu Pak jawabannya. Oke. Jadi tidak akan menurunkan kuat tekan beton, dan memang harus dikombinasikan dengan plasticizer. Oke, jadi malah positif ya Pak ya penggunaan plasticizer ini ya untuk kuat tekan betonnya. Betul. Bisa naikin sedikit gitu ya Pak ya. Ya. Oke, ya kita masuk ke pertanyaan kedua Pak, dari Hermawan. Selamat malam Pak, izin bertanya, tadi dijelaskan beberapa peraturan yang dapat digunakan untuk menentukan water per cement konten yang ingin digunakan. Bagaimana jika kita menggunakan W per B, di mana B merupakan binder? Apakah tetap bisa mengacu peraturan yang sama atau memiliki peraturan khusus? Lalu yang kedua, ingin bertanya kembali pada ASTM maupun SCI tidak mencantumkan peraturan penambahan admixture, sehingga apakah ada rule of thumb yang dapat digunakan untuk dilakukan penambahan admixture?
Baik Pak, yang pertama dulu, norma yang tadi di showing itu masih parameternya WPRC, jadi bukan water per binder. Jadi kalau misalkan untuk desain beton tetap lebih baik mengacu ke WPRC. Jadi peraturan itu dan norma pasti akan diupdate sesuai dengan kebutuhan market. Tapi sampai saat ini masih parameter WPRC. Jadi kalau misalkan WPRC menjadi acuan, maka fly ash ataupun bahan posolan yang lain itu adalah perhitungan secara internal W per B-nya menjadi berapa. Jadi tetap mengacu ke WPRC yang ada di norma-norma yang ada dulu. Itu Pak. Kemudian yang kedua, apakah di ASM ataupun SIA mencantumkan peraturan penambahan aditif? Ya, tapi dia tidak menyampaikan dia hanya menyampaikan klasifikasinya. Jadi di dalam klasifikasi itu disampaikan di ASTM itu klasifikasinya adalah tipe A sampai tipe F dan tipe S. Itu penyampaian dari aditif yang ditambahkan, dia akan menyampaikan tidak dalam bahasa itu adalah superplasticizer, tapi adalah superplasticizer adalah aditif tipe A atau tipe B atau tipe F. Tipe A itu water reducing, tipe B itu retarding, tipe C itu akselerator, tipe S itu adalah spesial. Tipe D sampai tipe F itu adalah pengembangan dari tipe A sampai tipe C. Jadi bisa dilihat di ASTM C494. Jadi di situ ada peraturan khusus untuk admixture. Itu kira-kira Pak. Jadi jenisnya saja yang tertulis ya Pak ya? Ya. Jadi tidak brandnya tapi memang klasifikasinya. Seperti kalau di BASF ada namanya Master Galenium Series, itu adalah kategori ASTM C494 tipe F. Tapi ada juga Master Exit itu tipe S. Kemudian silikavium itu juga ada tipe ASTM C160. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi memang ada peraturannya juga. Oke. Siap Pak. Terima kasih untuk jawabannya. Kemudian dari Cepi Komarudin, mau bertanya Pak Asep, selain hal-hal yang Bapak sebutkan tadi, apakah jenis semen, OPC, PVC, PCC, juga menentukan durabilitas dari beton? Mengingat sangat sulit sekarang menemukan supplier semen tipe OPC. Mohon informasi Pak. Ya, OPC itu cukup sulit ditemukan di market retail karena diproduksi khusus untuk kebutuhan industri. Jadi industri beton ready mix ataupun precast karena dia belinya curah, maka OPC masih bisa di-provide ke mereka. Tapi kalau untuk retail sekarang lebih banyak kita gampang temui adalah PVC dan PCC. Justru dengan PVC atau PCC itu sudah ada posolan di dalamnya, sehingga durabilitas itu lebih tinggi dibandingkan OPC sebenarnya. Karena udah ada posolan di dalamnya. Jadi PVC ini adalah posolan Portland semen, PCC adalah Portland composite semen. Jadi memang di dalamnya udah ada posolan Pak. Jadi PVC atau PCC justru lebih durable daripada OPC. Cuma memang dengan adanya posolan di dalam konten PVC atau PCC ini, maka untuk mendapatkan kuat tekan yang sama, katakanlah kuat tekan K300, jumlah PVC atau PCC-nya dibutuhkan lebih banyak dibandingkan OPC, Pak, kalau untuk kuat tekan. Tapi untuk durability malah kita tidak perlu membeli fly ash terpisah. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke. Oh ya, clear Pak. Saya rasa itu jawabannya. Kemudian dari Rocky, Pak. Oh, ini Rocky adalah host kita juga Pak, anak dari Epic. Nah, dia mau tanya apakah admixture khususnya superplasticizer dan silikavium ini menambahkan kuat tekan pada beton pada kadar tertentu Pak? Ya. Superplasticizer itu sendiri kalau ditambahkan ke dalam beton dia tidak menaikkan ataupun menurunkan. Kalaupun menaikkan cuma dikit ya.
Jadi minimal dia menjaga sama, jadi dia tidak menaikkan atau menurunkan. Kalau silikavium itu akan menaikkan kuat tekan. Tapi dia punya dosis optimumnya lebih dari 15%, dia akan menjadi filler, pengisi aja. Jadi kadar-kadar tertentu, kadarnya dari maksimum di 15%, Pak. Kalau silikavium ya. Ya. Karena Jadi, silikavium dia perlu senyawa dari hasil reaksi semen sama air. Jadi kalau dosisnya berlebih, dosis yang ada dia pakai untuk reaksi dengan sisa hasil reaksi semen, sisanya akan menjadi filler aja, Pak. oke. Gitu. Jadi ada dosis yang harus dikontrol juga ya Pak ya? Ya. Oke. Oh iya, Rocky ini tadi nyampein Pak ke saya, katanya dia pernah bikin apa Pak? Lomba dia sampai 100 MPa Pak betonnya, dan dia pakai admixture-nya dari BASF juga Pak. Tadi nyampein ke saya, terima kasih katanya. Ya Pak, sama-sama Dan Pak. dia jadi juara 1 dia dulu, jadi waktu mahasiswanya Pak. Oke. Ya Pak, thank you. Yang selanjutnya, ini untuk sesi pertama, pertanyaan terakhir Pak, dari Subhan Ramdhani. Pak, apakah fenomena retak susut, shrinkage, yang terjadi pada beton dapat terjadi dalam waktu yang lama? Misal suatu bangunan telah dikiring selama 28 hari, apakah masih mungkin terjadi retak susut, Pak? Ya, setelah 28 hari tetap masih mungkin terjadi ya. Karena reaksi hidrasi juga terus berlanjut sampai seumur beton. Cuma perubahan volumenya tidak terlalu besar setelah 28 hari, sangat kecil. Sehingga retak susut setelah 28 hari itu potensinya sangat kecil. Kalaupun terjadi retak, itu retak struktur, Pak. Jadi kalau boleh saya share screen lagi ya. Oh boleh. Sebentar Pak. Kami stop dulu share screen-nya. Bentar ya. Saya izin share dulu ya. Boleh Pak. Sebelum kita masuk ke sesi yang kedua ya Pak ya. Ya. Ada banyak penanya di belakang, mantap. Kalau bisa lihat di screen, susut dari beton itu terjadi pada saat proses beton masih plastis menuju harden. Setelah harden itu sangat kecil. Oh sebentar Pak, share screen-nya belum terlihat. Nah ya. Udah kelihatan? Ya, sudah Pak. Ya. Ini ada 3 ilustrasi, yang kiri, tengah, sama kanan. Ini adalah sama-sama campuran yang sama, cuma yang tengah ini dia udah mulai hidrasi, yang kanan ini udah hidrasi sampai hampir full ya. Jadi pada saat air dengan semen ini bereaksi, kenapa yang di sini di-showing air sama semen? Karena pasir sama sprit tidak menyusut, dia udah bentuknya stabil. Tapi air dengan semen yang berupa pasta, volume pasta pada saat volume basah sampai volume harden lebih kecil. Karena ada proses chemical shrinkage. Jadi pada saat semen udah mulai berhidrasi, dia udah mulai susut. Sampai dia terhidrasi sempurna, dia mulai terus susut. Pada saat terhidrasi sempurna, susutnya udah berhenti sebenarnya, Pak. Jadi bentuknya udah stabil. Kalaupun terjadi retak, itu adalah retak struktur. Pada saat beton dengan WPRC yang sangat tinggi, artinya air masih banyak di dalamnya, itu bisa terjadi susut setelah 28 hari, Pak. Seperti tadi saya sampaikan, bahwa semen yang dibutuhkan hanya untuk proses hidrasi, itu adalah di WPRC 0,25, Pak. Kalau kita desain beton di WPRC 0,8, artinya banyak air berlebih di dalam beton. Sehingga setelah 28 hari,
beton dengan W/C yang sangat tinggi, maka potensi retak susut setelah 28 hari itu sangat besar. Tapi pada saat W/C-nya lebih rendah, setelah 28 hari itu sangat kecil. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi pemilihan W/C itu menyangkut banyaknya hidrasi yang akan terjadi ya Pak ya? Masih mungkin kalau W/C-nya tinggi. Oke, siap Pak. Kita masuk ke sesi tanya jawab yang kedua. Sesi tanya jawab yang kedua. Ini dari Rizky Duanita. Selamat malam, saya Rizky ingin bertanya apakah dengan penggunaan admixture ini misalkan peruntukannya untuk seawater resist, vendor dapat memberikan waranti untuk konkretnya tidak akan mengalami kerusakan. Wah, berat nih. Ya Pak, kita bisa memberikan garansi terhadap paparan seawater ya, dengan menggunakan aditif yang tepat. Jadi kami bersama aplikator akan menggaransi kalau terjadi kerusakan ataupun kebocoran terkait penggunaan aditif. Jadi bisa, Pak. Oke. Artinya dalam jangka waktu tertentu ya Pak Asep ya? Ya, umumnya sampai 10 tahun. Umumnya sampai 10 tahun. Nah, itu info tambahannya ya. Ya. Seberat apapun ya Pak ya, 10 tahun kurang lebih. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Hermawan. Tadi dikatakan bahwa penambahan super plasticizer pada beton yang bukan berbahan dasar semen cukup sulit. Bagaimana saran Bapak dalam menentukan jenis ASP atau super plasticizer yang digunakan untuk beton yang bukan berbahan dasar semen? Ya, super plasticizer untuk beton yang bukan berbahan dasar semen, tadi seperti saya sampaikan ada aditif khusus namanya Mastercrete, Pak. Jadi memang harus menggunakan super plasticizer yang cocok untuk geopolimer konkrit. Jadi itu sudah tertentu ya Pak? Saat ya, ini? Nama brandnya kalau di BASF namanya Mastercrete GP, Pak. Mastercrete Geopolymer. Jadi itu memang satu-satunya yang cocok untuk penambahan pada geopolimer konkrit ya Pak ya? Ya. Siap. Yang selanjutnya dari Pak Brian atau Brian ini ya, mohon maaf kalau salah pelafalan. Selamat malam, Epic Studio dan Pak Asep. Saya Brian ingin bertanya, misalkan kita berada pada suatu kondisi di mana bangunan yang akan kita bangun sangat rawan terhadap banyak serangan seperti reaksi alkali, temperatur, korosi, sulfat, dan lainnya. Apakah kita boleh mencampur beberapa produk dari master builders sekaligus atau ada ketentuan pencampuran produk-produk tersebut? Terima kasih. Ya, boleh Pak dikombinasikan. Jadi seperti super plasticizer dikombinasikan sama silikavium bisa. Tadi kan ada corrosion inhibitor ya. Ada super plasticizer, ada silikavium, ada corrosion inhibitor. Itu bisa dicampurkan tiga-tiganya sekaligus ke dalam beton. Jadi bisa, Pak. Berarti pertama lihat dulu lingkungannya ya Pak Asep ya? Betul. Jadi ya. Silikavium itu bisa mengcover terhadap serangan alkali. Dia bisa menjaga beton terhadap serangan korosi dan sulfat. Jadi dia punya 3 fungsi itu, Pak. Oh. Nah, dikombinasikan sama super plasticizer untuk menambah workability tanpa menurunkan kuat tekan. Temperatur itu bisa dijaga, saat ini belum ada aditif untuk menurunkan temperatur beton. Jadi harus dijaga adalah temperatur pengecorannya, areanya mungkin harus pada saat pagi ataupun sore ataupun malam. Ataupun jangan menggunakan semen yang baru datang dari pabrik, jadi ditaruh di silo dulu 1 hari, baru besoknya dipakai. Atau agregatnya dibuat moist dulu, jangan terlalu panas. Kira-kira seperti itu Pak kalau temperatur. Tapi kalau alkali, korosi, sulfat, bisa kombinasi dari beberapa bahan tambah. Jadi tidak ada masalah ya Pak kita kalau mau mencampur? Ya Pak, kalau satu brand harusnya kompatibel ya.
Cuman pasti ada proporsinya ya Pak ya. Pastinya Pak, jadi nanti bisa dilihat di technical data sheet-nya. Oke, technical data sheet. Oh, oke. Ya. Kemudian dari Pak Ridwan, apakah penggunaan biopolimer di Indonesia sudah banyak Pak? Lalu bila dari segi cost, mana yang lebih murah? Mengingat apabila menggunakan biopolimer cukup banyak admixture yang digunakan. Costnya nih Pak. Kalau secara cost dari material selain aditif, tentunya lebih murah geopolimer, karena yang paling mahal di antara material beton itu adalah semen. Hmm. Kemudian di Indonesia, beberapa pilot project harusnya sudah ada, tapi belum dalam skala besar. Itu kira-kira Pak. Perbedaan cost-nya apa signifikan Pak Asep? Bisa dilihat aja Pak, kalau misalkan dari selain aditif, kalau harga semen 1.000, harga fly ash katakanlah Rp300. Kalau sama-sama menggunakan bindernya misalkan 500 kilo, kalau yang berbahan dasar semen berarti 500 kilo dikali 1.000, artinya 500.000 Ya. untuk bindernya aja. Kalau total menggunakan 100% fly ash, tadi kan fly ash-nya 500 juga Pak, 500 kilo dikali 300, bisa lebih murah jauh Pak. Ya. Tapi itu di luar admixture ya Pak ya? Ya, di luar aditif. Berarti bisa jadi mungkin nanti signifikan banget, enggak juga ya Pak, kalau sudah dengan aditifnya gitu ya Udah Pak? ada aditif, harusnya lebih murah, tapi ya total cost-nya harusnya lebih murah Pak. Karena memang dia bisa disubstitusi dari tidak menggunakan semen tadi Pak. Jadi kalau semen tadi fly ash tadi 500 kilo dikali 300 berarti kan cuma 150.000 kebutuhan bindernya. Jadi artinya dari material itu sendiri lebih murah 350.000 tanpa aditif. Ditambah aditif mungkin masih lebih murah tapi tidak nyampe 500.000. Kebayang ya Pak? Siap. Selanjutnya, pertanyaan terakhir pada sesi kedua Pak, ini dari Pak Handrawan. Apakah karbonasi yang terjadi pada struktur existing dapat dicegah Pak? Apakah menggunakan protective coating salah satunya? Mohon informasinya Pak. Bisa Pak. Jadi beton yang sudah terlanjur didesain tidak untuk tahan terhadap karbonasi, itu bisa di-protect dengan coating. Kalau di Master Builder atau BASF namanya Master Protect Series Pak. Jadi bisa. Jadi itu semacam pengecatan kah Pak? Ya, aplikasinya seperti cat, bisa menggunakan kuas ataupun spray bertekanan. Oke. Jadi apakah pH-nya, mungkin ini tambahan dari saya Pak, apakah pH-nya berubah atau tetap Pak kalau dari segi pH-nya nanti? Kalau dari segi pH, itu secara natural beton itu akan menjaga pH-nya di atas 12,5. Selama pH-nya masih terjaga di 12,5 kemudian di protective coating, maka pH 12,5 itu akan terjaga dari serangan karbonasi tetap di angka 12,5 sehingga bisa tetap berfungsi, beton bisa tetap berfungsi untuk proteksi baja tulangan. Jadi pH kalau udah diprotek ya tidak berubah sih Pak. Oh, jadi kalau sudah rendah itu tidak efektif Pak protektifnya itu. Kalau sudah rendah itu harus di treatment dulu. Jadi ditambah sebelum di coating itu harus ditambahkan namanya master protect yang lain supaya master protect yang untuk jadi seperti primer Pak kalau bisa Bapak bayangkan. Bentuknya cairan, dia SG-nya sangat rendah, jadi sangat gampang untuk menyerap ke dalam pori beton. SG air kan 1 ya Pak. Nah untuk menjaga pH-nya tetap tetap di atas 12,5 yang sudah terlanjur turun, itu bisa di-spray dulu namanya Master Protect H1100 supaya cairan itu bisa menyerap ke dalam pori beton. Setelah dia menyerap ke dalam pori beton, baru di coating lagi menggunakan spray yang lain untuk
untuk menjaga paparan dari luar. Jadi double kalau sudah sudah terkena karbonasi dulu, Pak. Oke, siap Pak. Saya pikir tadi ditambahin layer konkret lagi kecil gitu, enggak ya Pak ya? Cukup diserap gitu ya, sesuatu yang dapat diserap oleh Bapak. Cukup dispray, nanti cairannya menyerap ke dalam pori, Pak. Oke, siap. Oke, kita masuk ke sesi yang ketiga. Sesi yang ketiga. Ini ada 2 penanya lagi Pak di sesi yang ketiga ini, yaitu dari Nugroho. Dengan segala teknologi bahan yang sudah diciptakan untuk membuat beton menjadi durable, yang mana tujuannya untuk mereduce atau mengurangi maintenance cost. Namun untuk construction cost tentu ada kenaikan biaya akibat teknologi ini, Pak. Bisakah diprediksi kira-kira berapa kenaikan biaya dari biaya penggunaan beton konvensional? Ya, pastinya dengan ada bahan tambah, ada tambah cost-nya juga, Pak. Estimasi itu di 20%-an lebih mahal dibandingkan konvensional biasa tanpa aditif. Kalau kita lihat, sebenarnya dosisnya sangat kecil, Pak. Kalau misalkan aditif itu, katakanlah dosisnya 1% dari berat semen. Artinya tidak lebih banyak daripada jumlah air, tidak lebih banyak daripada jumlah pasir. Tentunya gitu Pak, ada tambahan tapi ya kisaran di 20% lebih mahal dibandingkan beton konvensional. Oke. Jadi untuk para owner ya Pak ya, ini sebagai informasi ya Pak ya. Ya. Penting di awal cost-nya agak tinggi, tapi kemudian maintenance cost-nya atau kerusakan ya Pak ya selama umur layan biasanya bisa dihindari gitu ya Pak ya. Ya. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya, untuk teman-teman yang masih mau menanyakan, saya rasa masih bisa nih karena acara kita sampai pukul 22. Kalau ada yang masih mau menanyakan atau menanggapi, silahkan. Nanti kalau pertanyaan ke Epic Studio, kalau menanggapi nanti saya akan coba unmute untuk beberapa orang yang mau. Nah, ini pertanyaan dari Hari Kusuma. Ada, 3 pertanyaan, Pak. Yang pertama, berapa persentase pertambahan durability beton? Dalam jangka waktu tahun. Jika ditambahkan produk Master Builder, jika dibandingkan campuran beton serupa tanpa menggunakan tambahan aditif pada kasus kerusakan akibat karbonasi. Oke, kita satu-satu aja dulu Pak. Yang ini agak panjang. Boleh Pak. Cukup berat juga pertanyaannya. Jadi yang pertama, jangka waktu tahun pada beton, kalau misalkan ditambahkan durability admixture, itu bisa prolong service life lebih lama. Bisa prolong service life lebih lama, lebih dari 100 tahun, Pak. Tanpa menggunakan durability admixture, itu kurang dari 50 tahun, itu bisa sudah mulai rusak. Jadi beberapa struktur-struktur yang dimana dia punya paparan-paparan atau kebutuhan kuat tekan yang tinggi, seperti infrastruktur atau bahkan mungkin yang paling tinggi Burj Khalifa, itu sangat tidak mungkin untuk kita demolish di umur 50 tahun, Pak. Jadi service life-nya harus di atas 100 tahun. Jadi dengan menggunakan durability admixture, service life bisa prolong sampai 100 tahun lebih. Kalau tanpa itu bisa kurang dari 30 tahun malah, Pak. Bahkan di umur 10 tahun udah mulai kelihatan terjadi kerusakan. Jadi kita ada tools-nya sebenarnya Pak, namanya life cycle analysis. Jadi dari proporsi campuran beton, kemudian dari paparan-paparan yang diperlukan, itu bisa service life-nya diestimasi berapa tahun. Jadi bisa 100 tahun lebih, Pak. Oke. Jadi ada service life ya, Pak? Service life Ya. analysis gitu ya, Pak? Kalau nama tools-nya biasa kita ada namanya life cycle analysis. Jadi kalau life cycle. diperlukan
estimasi service life-nya berapa tahun, bisa kirim ke kita data-datanya, nanti kita coba analisis. Tapi berarti harus ada pengukuran apa Pak di lingkungannya di lapangan ya Pak ya? Betul Pak. Jadi paparan-paparan di lingkungan struktur yang akan dibangun itu apa aja? Mm. Apakah dari suhu lingkungan, atau misalkan paparan sulfat atau klorida, atau dari apa namanya karbon dioksidanya berapa persen di atmosfer, itu kita bisa hitung Pak. Oke, menarik ya. Jadi feasibility study itu bisa jadi kayak gitu juga ya Pak ya? Betul Pak. Terhadap apa beton yang akan diserangnya itu seperti apa? Oke, Ya. nomor 2, apakah campuran beton polimer dapat menggunakan agregat dengan spesifikasi pada umumnya atau ada agregat spesifikasi khusus? Tidak Pak, agregat seperti pada umumnya. Jadi pasir seperti pada umumnya dan agregat kasar juga seperti pada umumnya. Jadi tetap sama aja ya Pak kalau dari segi agregat ya? Ya. Tidak ada perbedaan. Hanya apa tadi super plasticizer-nya ya Pak? Ya, betul. Oke, yang terakhir, apa kekurangan dari beton geopolimer? Ya, beton yang dihasilkan itu sangat basah. Jadi kalau beton menggunakan bahan dasar semen itu kira-kira pH-nya di sekitar 12,5 sampai 13. Kalau geopolimer itu basahnya sampai 14, di mana basah sampai 14 ini tidak ramah terhadap mata kita terutama Pak. Jadi kalau mata kita kena cipratan dari beton dari geopolimer, itu sangat berbahaya, sehingga ini adalah menjadi salah satu kekurangan. Pada saat produksi beton geopolimer diperlukan alat safety lebih dibandingkan beton biasa. Jadi Google, kacamata, pelindung, kemudian sarung tangan, menggunakan baju lengan panjang PDL, kemudian yaitu menjadi sebuah alat safety khusus Pak untuk geopolimer. APD-nya jadi ini ya Pak, APD-nya harus ketat ya Pak ya? Betul. Karena mungkin nanti getaran betonnya terus ciprat kemana-mana kan itu membahayakan ya Pak ya? Ya. Nah, kulit. Oke, jadi itu yang menjadi bahayanya geopolimer. Oke, dengan itu pertanyaannya habis Pak yang masuk ke kami sebetulnya. Teman-teman, apakah ada yang masih mau bertanya? Saya izinkan mungkin kalau ada 1 sampai 2 penanya lagi. Apakah ada teman-teman? Oke. Ini masih ada 41 orang Pak, alhamdulillah yang bertahan pada acara hari ini. Kalau begitu saya rasa tidak ada, teman-teman. Mungkin merasa sudah cukup, Pak. Saya juga merasa paparannya tidak terlalu cepat, tapi juga dapat, Pak, ininya, poin-poin yang ingin disampaikannya. Kami cukupkan, Pak, acara Epicentrum ke-14 ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali nih, Pak Asep, atas waktu. Pak Ersa, salam buat Bapak Ibu yang lain, selamat malam. Siap. Ini Pak, kita sebelum closing, kita kasih dulu apresiasi apa ya. Teman-teman mohon bisa mengapresiasi Pak Asep dengan reaction-nya. Nah, itu kan ada tombol tepuk tangan ataupun tombol thumbs up. Nah. Terima kasih. Kalau ada kekurangan, mohon maaf. Semoga bermanfaat materinya. Iya. Dan teman-teman, sebelum kita closing, mari kita foto bersama dulu ya. Ini mohon diaktifkan dulu videonya sebentar saja, sekitar 1-2 menit. Kita akan melakukan foto bersama, di mana ini nanti akan kita masukkan Pak ke media sosial kita, baik di Instagram, yaitu di epicstudio.bdg, bisa di-follow, dan juga nanti insya Allah kita akan mention teman-teman sekalian, makanya kita tanyakan IG masing-masing. Kemudian sambil nunggu di screen shoot gitu ya ini sama tim admin yang lain, nanti Pak
kami mohon izin untuk meminta apa Pak paparan tadi bahannya, Ya. dan juga itu akan kami share di websitenya epicstudio.co.id. Di situ Silakan. ada nanti juga Pak Asep akan videonya masuk YouTube Pak. Waduh, Jadi, Pak. jadi akan setara lah Pak dengan youtuber-youtuber. Nah itu nanti materinya itu berupa video dan juga berupa paparan yang akan di-share via Google Drive. Tapi semuanya akan masuk di website untuk linknya. Oke, terima kasih untuk seluruhnya. Sudah kami lakukan screenshot untuk video teman-teman semua. Sekali lagi mari kita ucapkan terima kasih kepada Pak Asep atas waktunya. Semoga acara ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa terus mengikuti acara Epicentrum selanjutnya. Akan ada pembicara-pembicara yang menarik dan juga bisa melihat apa saja materi atau video yang sudah ada pada Epicentrum sebelumnya itu pada website kami. Nanti akan kami share linknya pada grup WhatsApp yang telah dibuat. Itu saja. Mohon maaf dari saya sebagai moderator bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.